Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan di video ini kami akan membahas materi tentang pembangunan manusia Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan manusia? Jadi, pembangunan manusia dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya, dan keamanan. Lalu, bagaimana sih cara mengetahui perkembangan pembangunan manusia? Pada tahun 1990, UNDP membuat konsep pengukuran pembangunan manusia yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Jadi, IPM merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup yang pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga yaitu standar hidup layak. Dimensi yang pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat, diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Angka harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk bertahan hidup. Sedangkan dimensi yang kedua yaitu pengetahuan. Dalam hal ini, tingkat pendidikan, kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan dalam kehidupan produktif masyarakat modern. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu standar hidup layak. Tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh penduduk sebagai dampak membaiknya suatu ekonomi. Adapun manfaat dari IPM yaitu yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana usaha umum atau DAU. Kemudian, ada beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan IPM. Yang pertama, membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya. Yang kedua, menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi. Ketiga, menambah jumlah dan menaikkan kualitas tenaga medis. Keempat, meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan program Kartu Indonesia Pintar. Pada tahun 2022, IPM Indonesia mencapai 72,91, tumbuh 0,86%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 0,49% pada tahun 2021 dan 0,03% pada tahun 2020. Pertumbuhan pada tahun 2022 hampir menyamai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2010 hingga 2019. Rata-rata pertumbuhan IPM pada tahun 2010 hingga 2022 sebesar 0,77%. Sejak tahun 2016, pembangunan manusia Indonesia berstatus tinggi.